warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Cah Unes PLS Jos Jaya Gemilang. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Pak Sungkowo Edi Mulyono. Ini di 3 fakultas ilmu pendidikan, keren ini. Nanti kita akan banyak ngobrol dengan beliaunya, macam-macam. Nanti bisa perjalanan hidupnya, karirnya dan segala macam nanti kita obrolkan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua ya, karena saya kenal beliau dari lama dan banyak cerita nanti yang menjadi inspirasi buat kita semua. Oke, gimana Pak Edi kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah hari ini baik-baik saja, sehat. Ya, walaupun di masa COVID tetap oke. Vaksin sudah ya Pak Edi ya? Alhamdulillah sudah 2 kali. Teman-teman ya. Ini dengar suaranya Pak Edi itu udah mantap. Amin. Ya, oke. Kabarnya keluarga gimana Pak? Sehat semua? Alhamdulillah. Ini sudah vaksin belum Pak? Nyonya sudah. Sudah. Anak-anak masih kecil-kecil jadi belum. Belum ya, nanti ada programnya tersendiri Ya. ya. Dan Pak Edi ini memiliki 3 putra. Betul. Semuanya laki-laki ya Pak? Semua laki-laki. Ya. Semua laki-laki jagoan semua. Ya. Gampang. Dan penerus bapaknya. Ini mirip bapaknya mau mirip nyonya ini Pak? Ada yang mirip nyonya 1. Ada yang mirip itu. Yang 2 kayak bapaknya. Full nyonya. Ya, mirip sekali dengan Mirip. yang anak pertama. Tapi sifatnya kayak nyonya apa kayak Pak Edi? Ya kayaknya nyonya Campur-campur yang atau? anak pertama itu mirip sekali dengan nyonya. Itu. Ya. Kalau bicara masalah anak, ingat Pak Rasti nggak Pak? Beliau pernah bilang Pak Edi itu atau Pak Rasti itu mau anaknya ke 10 pun nanti tetap laki-laki semua. Iya. Benar. Saya masih ingat betul itu. Iya. Kata beliau begitu, makanya saya begitu sudah 3 ya sudah cukup itu aja. Nanti kalau lain laki-laki. Khawatirnya apa yang ngendikake beliau itu benar gitu. Oke, sebenarnya ada statement lain Pak, cuman nggak akan saya ungkap di sini rata-rata gimana gitu. Tapi keren Pak Rasti itu. Sebelum nanti ke inilah ke Pak Edi nanti lebih lanjut, biar saya dulu ya Pak ya. Oke. Kayak kita ngobrol banyak hal dulu. Kayak Pak Edi dulu kan dekat banget dengan Pak Rasti dan kita nggak mengingkari lah ya. Kita ini di sini juga bersyukur atas adanya Pak Rasti gitu ya Pak ya. Ya semua dari Allah ya, semua dari Allah. Tapi mungkin Pak Rasti itu sebagai perantara gitu, dengan adanya UNES. Atau mungkin Pak Edi cerita Pak yang belum sempat, karena begini Pak, anak-anak muda sekarang itu teman-teman dosen itu biar tahu Pak bahwa siapa itu Pak Rasti gitu. Iya. Ya. Nanti Pak sebelum nanti kita bicara tentang Pak Edi ini dulu lah. Ya, Nanti oke. kita untuk itu. Oke. Jadi saya hubungannya dengan beliau Prof. Rasti itu menurut saya ya ini sangat luar biasa dekat gitu. Jadi apa yang ada di dirinya Prof. Rasti saya tahu betul gitu. Jadi apapun yang Prof. Rasti miliki saya tahu. Dan saya melihat Prof. Rasti itu orang yang sangat luar biasa menurut saya. Oh, di mana-mana terkenal tuh Pak. Ya. Sosialnya luar biasa, Ya. sosialnya ya. Termasuk dosen-dosen luar, terus pegawai-pegawai di dinas pendidikan di Bali Kota itu luar biasa. Mana-mana pokoknya. Ya, itu menilai Pak Rasti begitu. Ya. Nah, jasa-jasa beliau sangat banyak, baik terhadap saya pribadi maupun lembaga. Sepengetahuan saya ya. Jadi saat saya jadi mahasiswa, kebetulan beliau menjadi seorang rektor pada waktu itu. Nah, beliau memiliki motivasi yang besar, baik terhadap lembaga, dosen-dosen maupun mahasiswanya. Ya, itu luar biasa. Yang khusus Pak tentang lembaga ini gimana? Jadi begini, pada tahun berapa? Saya lupa tahunnya ya. Khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan itu mau dipasang, mau ditutup. Beberapa jurusannya ya? Ya, beberapa jurusan. Karena pemerintah menganggap pada waktu itu sudah jurusan jenuh. Alasannya begitu. Tapi dengan kepemimpinan beliau, Prof. Rasti,
maka Proprasti bisa mempertahankan jurusan di BIP ini untuk tetap buka, untuk tetap eksis. Ya, dengan caranya beliau waktu itu walaupun dengan cara menerima ekstensi. Ya. Awalnya begitu. Nah, setelah menerima ekstensi, kemudian berjalan 3 tahun atau 4 tahun, mulailah reguler dibuka. Gini Pak, poinnya saya nangkep karena ada Pak Rasti ini, jurusan-jurusan di kita itu tetap ini ya, tetap eksis. Ya, Kalau tidak ini Pak, poin saya begini Pak, maksud saya generasi saya yang dari dosen itu biar tahu gitu kan. Pak Edi kan kemarin dengerin ceramahnya Pak Said gitu, yang bekerjalah dengan rasa syukur. Ya, sense of gratitude kita itu harus ada. Oke. Maka terkadang kita harus bersyukur ya. Kalau enggak, coba kalau nggak ada jurusan, nggak mungkin saya jadi dosen di sini. Oh iya. Iya kan? Betul sekali. Intinya kan itu Pak. Betul sekali ya. Nah, kenapa saya ngangkat Pak Rasti dulu Pak? Karena PNS itu bukan hanya Pak Edi, bukan hanya dari depan, kita itu sudah banyak yang menginspirasi ya Pak ya. Ya. Dan itu yang diajarkan ke kita, maka sekelas Pak Edi pun kalau kita mau korek juga banyak hal yang bisa kita dapatkan dari beliau. Ya. Nih, oke, kita masuk nih. Jadi kenapa saya tadi singgung Pak Rasti dulu paling tidak, beliau berjasa banyak dengan kita ya Pak. Betul sekali. Ya. Terus kemudian ini Pak Edi itu juga punya channel teman-teman ya, namanya Sam Channel, nanti subscribe. Ya, betul Pak. Konten pertama tentang COVID ya Pak ya? Ya, terus sekali ya COVID. Tentang COVID, ngeri ya Pak ya, COVID ini memang benar-benar menghentikan segala aspek nih. Betul. Dari sektor ekonomi, Terus kemudian pendidikan, kesehatan. paling tidak ya, pendidikan terutama Pak. Tapi Pak, ini ada yang membuat saya penasaran, ada semacam anomali. Jadi benar-benar kegiatan di FIP ini ya, mungkin di semua ya, benar-benar berhenti Pak. Istilahnya berhenti lah, saya katakan gitu. Tapi di Fakultas Ilmu Pendidikan panen prestasi ya. Coba buka webnya Mas, coba buka webnya. Untuk apa? Untuk bidang Sebentar, lihat dulu. bidang mahasiswanya. Ya. 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 Ya kan? Keren kan Pak, ini TV-nya Mantap. Mahasiswa Fakultas Pendidikan banjir prestasi di tengah pandemi. Betul sekali. Ini coba, ya kan? Masa COVID ya. Nah ini perlu kita korek teman-teman ya. Ini hal inspiratif. Kita butuh kiat-kiat dari Pak WD3 kita mengenai ini kok bisa Pak ya. Kita nggak ada pembelajaran, semuanya daring, Ya. kita komunikasi kurang, tapi Pak Edi bisa saya katakan sebagai sektor leadingnya ya, Ya. kaitan dengan kemahasiswaan, apalagi kaitannya dengan masalah prestasi. Kok bisa gini Pak? Ya. Gini Pak Bagus ceritanya. Jadi walaupun ini masa COVID yang bisa diibaratkan roda kehidupan itu tidak berhenti total, tapi sangat lambat jalannya. Nah, saya berpikir apakah kita harus mengikuti COVID? Kan tidak. Kita manusia harus bisa, istilahnya itu menghentikan COVID kalau bisa. Minimal kita kalau tidak bisa menghentikan ya kayak bersanding, tetapi kita tetap berkarya. Ya. Kayak ini Pak, salah satu konten channelnya Pak Edi nanti dilihat tuh. Ya. Mengenai COVID itu. Ya. Ya. Itu. Akhirnya karena ini masa pandemi, masa COVID, saya berpikir bagaimana agar prestasi mahasiswa itu tetap jalan, tetap eksis begitu. Nah, saya melalui beberapa boleh dibilang strategi begitulah. Yang pertama saya memberikan motivasi kepada tidak hanya cuma kepada mahasiswa saja tidak, tetapi juga para pembina Pembina Hima, pembina BEM, pembina karya ilmiah, maka alhamdulillah. Kajur-kajurnya juga nggak Pak? Kajur ya, tapi sekarang ini kan mesti pakai online ya, jadi saya sering menyampaikan informasi melalui grup-grup, bisa WA, bisa IG, bisa Facebook. Nah itu tujuan saya untuk memotivasi sekaligus mensosialisasikan kepada mahasiswa, agar mahasiswa itu tidak hanya sekedar
boleh dibilang berpangku tangan. Sekarang ini kan mahasiswa agak enak, tidak ada tatap muka, kuliah dari rumah masing-masing. Kalau saya diam gini, dia nggak akan dapat prestasi. Maka saya memberikan motivasi, kemudian melakukan koordinasi dengan para pembina dan Bapak Ibu pimpinan DPP ini, termasuk Pak Dekan, Bu D2, Pak Kajur, Bu Kajur, termasuk Pak Sekretaris, Pak Karep itu lakukan koordinasi untuk nge-push gitu ya, nge-push biar mahasiswanya itu punya greget gitu. Benar. Jadi apa yang dilakukan Pak Edi ke kita itu apa ya, paling tidak cara kasarnya itu kayak semi Pak Edi upload terus gini, terpacu gitu teman-teman. Jadi kita terpacu. Kadang kalau Pak Edi ngupload ini malu Pak, kita kadang kalau mahasiswa kita nggak berprestasi. Jadi saya kira itu langkahnya ya Pak ya. Ya, jadi ada ke fungsionaris, ke pendamping, ke mahasiswa juga Pak Edi juga. Iya. Terus ya. Saya punya grup mahasiswa, baik grup KIPK itu yang dulu bikin misi, maupun yang grup-grup non itu. Tahu, makanya HP-nya sekarang 2 itu ya. Ya, satu khusus untuk acara resmi-resmi kantor. Enggak yang lain-lain ya Pak ya? Enggak mudah. Yang lain-lain enggak berani. Apalagi ini podcast ya. Gua ada berani. Yang satu lagi ini untuk mahasiswa. Ya. Khusus ya Pak ya. Ya. Kelihatannya hal biasa, cuman ini effort ya Pak, effort untuk tetap Pak Edi bisa berkomunikasi dengan fungsionaris di jurusan sama mahasiswa ya. Ya itu bisa menjadi inspirasi saya kira buat yang lain. Ya meskipun ini biasa enggak, tapi saya yakin di situ banyak komunikasi yang dibangun ya Pak Edi. Iya, betul. Itu saya lakukan komunikasi itu ke segala arah. Ya. Berarti tidak ada halangan ya Pak ya? Alhamdulillah. Meskipun dengan kondisi COVID seperti ini, Pak Edi tetap ada upaya mendorong dan hasilnya nyata ya. Termasuk ini Pak Bagus yang PKM itu posisi 2 FIP itu. Posisi 2 PKM itu pusat kegiatan mahasiswa. Ya itu yang didanai oleh Dikti, FIP itu dapat posisi 2 sebenarnya. Itu kalah dengan MIPA. Saya sudah bersyukur FIP bisa pada posisi 2 yang didanai oleh Dikti. Itu sudah di-upload belum Pak? Sudah di sementara saya masih menunggu karena itu akan nanti ada kompetisi ya. Kalau sudah dapat Mas Jafar dulu. Oke. Mas Jafar itu kan masih ada proses selanjutnya. Tapi kelihatan sudah terontong-terontongnya itu ada. Karena sudah posisi 2. Ini termasuk tips juga ya. Jadi ada keyakinan. Jadi semakin kita bisa support mahasiswa. Oke, keren Pak. Mudah-mudahan ini ya Pak, yang prestasi fakultas ilmu pendidikan bisa kemahasiswaan ya. Itu paling tidak bisa bertengger di 3 besar Pak. Ya mudah-mudahan. Orang 4 besar, 5 besar. Saya kadang ingat prestasinya banyak yang diakui, tapi kok setiap kali pengumuman, kaget saya. Ya. Ini gimana itu Pak? Kok bisa itu mudah-mudahan? Jadi begini, ya selama saya jadi WD3 ini kan sudah 6 tahunan. Pernah juara 2 sekali. Iya. 2017 itu juara 2 se-UNES. Gitu. Terus prediksi saya di 2018-19 itu juara. Minimal juara 3. Tapi saya nggak tahu ya ini apa yang terjadi itu secara persisnya itu. Saya itu sudah yakin akan juara 2 kembali, tapi jatuh di posisi 4. Ya ini saya juga bingung apakah ini karena kesalahan sistem atau kesalahan manusianya atau apa. Saya sempat cek itu Pak Bagus di data kemahasiswaan UNES. Secara bukti fisik nomor 2 itu secara bukti fisik loh ya, tapi begitu pengumuman ya pada posisi 4 ya udah apa-apa lah. Saya tetap saja bangga karena saya tahu persis
posisi saya pada itu poinnya Pak. Ya. Jadi apapun saya kira yang kita dapatkan kita harus bangga karena nyata sudah memang teman-teman menjuarai. Ya. Kan seperti pesan orang tua kadang kita kan sekarang kan ngapain sih ranking 1, yang penting itu kamu bisa berprestasi, betul. bisa Ya. bisa apa menghormati orang tua, bisa membantu orang tua. Betul sekali. Moralnya itu Ya. lebih utama ya dibanding yang kayak gitu. Betul sekali. Oke Pak Edi, seperti yang saya sampaikan sebenarnya ngobrol di sini itu lebih saya pengen ngulik yang lebih inspiratif. Teman-teman ya, jadi Pak Edi ini teman saya dari sejak kuliah ya Pak Edi. Betul. Kita tidur bareng. Saya kakak kelasnya Pak Bagus. Itu dulunya waktu mahasiswa ya runtang-runtung bareng. Ya. Tahu bareng kadang mandi juga jarang ya Pak. Ya sama. Tapi ini perlu saya sampaikan Pak Edi jarang mandi tapi nggak mau pria. Loh bener ya. Kalau itu masa lalu Pak Bagus. tapi memang enggak ini Pak Edi termasuk saya kan ada Ucup Pak, kenal ya Ucup? Ya. Itu ya. Ucup itu nggak mandi sehari bro. Tapi Pak Edi itu nggak bawa keringat. Ya ini sekedar cerita saja sih keunikan tentang beliau begitu ya. Dan Pak, saya pernah diajak ngojek sama Pak Edi. Ya, betul sekali. Ini menarik. Makanya nanti bisa jadi judul nih. Jadi saya lebih tertarik mengangkat judul nanti tukang ojek jadi dokter Pak. Saya mau nunggu Pak Edi jadi profesor kelamaan ini. Podcastnya nggak jadi. Tapi potensi kesana bisa ya Pak. Ya mudah-mudahan. Amin ya Pak ya. Amin. Jadi saat itu kita nongkrong sore-sore ya Pak Edi ya. Saya istilahnya bahasanya anak sekarang itu galau ya. Gabut lah. Mau ngapa-ngapain bingung. Oh gitu. Gus, jawab kok Rak? Nggak Pak, bisa. Mana aku? Pak Edi bahasanya, mana aku? Yuk. Saya diajak ke Sabta Marga ya Pak? Ya. Jatingalek. Jatingalek ya. Mas Gun begini. Tadi sudah duduk di pinggir jalan Pak Edi. Tiba-tiba Pak Edi itu ngangkut orang masuk ke gang, tiba-tiba keluar sudah. Ya balik, sudah iki apa? Ceritain Pak, versinya Pak Edi sebenarnya punya tujuan apa ke saya waktu itu Oke. Itu apa? Cerita singkatnya, tapi cerita panjangnya begini Pak Bagus. Di waktu itu saya selaku mahasiswa yang notabene dalam secara materi itu pas-pasan. Malah boleh dibilang kurang. Walaupun bapak saya itu seorang PNS. Tapi kita tahu bahwa PNS pada waktu itu gajinya seberapa. Tidak hanya PNS, termasuk TNI, semuanya kecil-kecil yang agak lumayan banyak itu BUMN pada waktu itu. Gajinya cukup lumayan banyak. Saya itu kan 9 berkeluarga, bersaudara. Saya anak nomor 8. Nah, kalau saya hanya secara ekonomi finansial jaga kayak apa bahasanya ya? Yang menggantungkan lah. Menggantungkan pada orang tua ya. Saya mengandalkan orang tua gitu. Betul sekali, saya nggak akan bisa apa-apa. Gimana pada saat itu saya sudah merokok gitu. Nah, itu kan tapi udah kerja dulu kan. Kerja kontrak lah. Itu kan hanya sebentar. Ya. Kita terus keluar. Terus keluar kuliah itu karena kuliah saya kerjanya keluar melanjut. Karena saya berpikir kalau saya hanya lulusan SMA, saya mesti gelidik, tahu gelidik ya, pekerja kasar. Ya. Pikiran saya begitu. Ya. Barangkali ada sih ya mereka yang lulusan SMA jadi bos itu. Cuma saya punya pikiran begitu. Kalau saya hanya lulusan SMA, saya akan menjadi pekerja kasar. Maka saya sekedar karyawan gitu. Iya, saya akhirnya berpikir saya harus kuliah. Sementara kakak saya itu sudah banyak yang kuliah. Nah inilah beban ekonomi orang tua yang menurut saya sangat berat. 9 anak. Dengan 9 anak. Saya merasakan betul juga 9 anak. Ya, itu beban ekonominya sangat berat. Akhirnya apa? Saya berpikir kalau saya hanya nongkrong saja untuk apa? Sambil kuliah,
saya mulailah ngojek. Oh, cek. Itu. Nah ini yang awal mau ngojek itu antara malu butuh. Lucu ini. Stop. Ya. Itu yang dialami semua sama teman-teman ya. Malu Pak. Pokoknya tangkap dulu itu. Betul. Terus gimana Pak? Nah, saya merasa antara malu dengan butuh. Akhirnya saya ada anak Pak RT yang mulia. Cewek apa cowok? Cewek. Manis saya. Nah, saya antara malu dan tidak, saya naik motor nongkrong di pertigaan. Anak Pak RT itu keluar. Saya berani nggak ya nawarin, pasarnya belum ada tukang ojek sama sekali. Oke. Pertama kali saya itu buka area ojek di Santa Marga. Berarti. Iya, lainnya pada malu. Masa anak-anak pensiunan tentara kok jadi tukang ojek? Anak polongnya. Nah, nggak ada yang berani, pada malu. Akhirnya anaknya Pak RT itu sambil guyon saya. Andai kan juga nggak apa-apa. Ini baru loh saya baru pertama cerita ya Pak ya? Iya betul. Ini baru. Gimana? Awalnya begitu. Banyak Pak RT keluar, saya antara iya atau tidak. Tapi akhirnya saya nekat. Andai kan tidak juga nggak apa-apa. Toh itu anak RT saya. Saya nggak akan malu. Akhirnya saya tawarin sambil tersenyum saya tawarin. Saya ingat persis namanya Eli. Cewek kuliah di Unika. Ini nyanyi tahu nggak apa-apa ya Pak? Oh enggak apa-apa. Itu semua orang punya masa lalu kalau begitu kan. Akhirnya saya tawari, kemudian saya sambil tersenyum-senyum tapi karena di hati ini belum betul-betul apa ya ikhlas untuk jadi tukang ojek. Mbak Eli. Kalau nunggu angkot kan lama. Iya Pak. Bisa kok ojek kok dengan saya ya, dan gitu awalnya. Terus dia bilang, Mas Edi bener apa orang? Benar nggak, kalau mau ya iya gitu. Akhirnya dia mau. Itu pertama kali saya ngecek. Begitu mau saya antar, saya sudah mulai punya mental di sini untuk nawari orang lain. Pulang dari Jatinangor sambil ke Santa Marga, sambil nengok jalan. Ada orang lagi jalan, maunya sih nunggu angkot. Sebentar. Gimana? Butuh mental yang tinggi loh Pak. Ya, aku itu. Ya. Orang biasa ini motor Pak ini waktu itu apa coba? Bluetooth motornya masih. Butut ya, motor Bluetooth ya. motor merah. Sebentar. Honda 69. Honda. Ini kalau orang yang nggak mentalnya nggak tinggi, udah ada cewek cantik mau nawarin sesuatu, dia pasti udah ditolak. Itu loh Pak, maksud saya itu yang Ya. sekarang kejadian sekarang tuh anak-anak muda sekarang ya, termasuk saya juga, itu ngalami kayak gitu Pak. Ini bisa dengan motor butut ya, apa adanya nawarin gitu, dan endingnya luar biasa. Bapak buka istilahnya kayak pool ya Pak ya, buka Ya. pangkalan ojek ya gitu. Jadi begini, setelah itu Pak Bugis kan hari pertama hari berikutnya kan saya sudah punya mental nih. Karena punya mental, akhirnya saya sudah berani nawari banyak orang. Ya. Nah, tetangga ini anehnya, tetangga yang masih muda-muda, mereka juga nganggur banyak. Begitu melihat saya jadi tukang ojek, mereka ikut dalam perjalanannya, ikut dan banyak sekali akhirnya saya mulai tersingkir pada itu, karena saya sambil kuliah. Tapi Jadi, tahu ya mereka ya, tahu. yang menginisiasi lah istilahnya Pak Edi ya. Tahu sekali. Jadi mereka pada takut, tapi begitu teman-teman di kampung itu di kampung itu melihat saya seorang mahasiswa saja mau ngojek, ini mereka mulai tertarik untuk ngojek. Ya kalau waktu itu saya kalau ngojek waktu nunggu penumpang, saya karena kuliah saya sambil buka buku. Di saat nunggu saya baca buku, oh nanti ada kuliah apa, oh nanti ada ujian apa tidak, itu saya baca. Bukan pencitraannya Pak ya. Bukan. Siapa tahu nanti ada cewek. Oh enggak. Bahkan saya awalnya agak ngumpet. Jadi ini kan di bawah jembatan layang dulu Jatinangor ada. Ya. Saya agak ngumpet naik ke atas begitu. Saya belajar. Akhirnya teman-teman tahu kalau ternyata saya kuliah. Iya. Tuh. Itu bagi yang teman-teman luar. Kalau yang teman-teman dalam sudah tahu saya mahasiswa pada waktu itu.
Nah saya ambil ngumpet-ngumpet itu sambil belajar. Jadi apa ya, daripada saya bengong ngambil nunggu penumpang itu apa? Saya belajar, nanti saat mau kuliah ya sudah, saya berangkat kuliah dulu. Wah ini cerita di kampus agak sombong sedikit saya. Karena saya ngojek kan banyak uang nih. Ya pada waktu itu menurut ukuran saya. Ya. Saya punya uang sendiri dibandingkan teman-teman lain. Saya bisa setiap hari ke kantin. Karena saya punya uang, teman-teman lain belum tentu seminggu sekali berani ke kantin. Padahal ngojek ya Pak ya? Iya, dari ojek itulah. Akhirnya saya punya uang, bisa orang yang tidak tahu saya kan orang kaya gitu. Rokoknya sebungkus. Iya, dan saya setiap istirahat ke kantin. Itu pada dana dari hasil ojek. Selain hasil ojek itu untuk kebutuhan sehari-hari saya juga untuk membeli buku terkadang. Iya, menarik ini Pak, menarik. Nah, pernah saya ngajak Pak Bagus itu sebenarnya saya sudah mulai resign. Karena kesibukan di kampus loh pada waktu itu. Jadi aktivis juga Pak? Ya, jadi ketua himman, ketua BEM, ketua DPMU pada waktu itu kan begitu. Jadi sudah mulai saya kurangi ojek itu. Tapi kan namanya mahasiswa, ya suatu ketika kan ya bagian duit. Maka saya ajak Pak Bagus waktu itu, ayo ikut saya ke Jatingalaya. Ngapain sih, pokoknya ikut gitu. Pokoknya melu. Ya, akhirnya kan tahu sendiri Pak Bagus. Saya di sana ojek kendaraan. Iya, waktu itu kan saya hanya dengan cerita-cerita Pak. Pak Edi juga pernah nyinggung sedikit, cuman kan tenang orang gitu kan. Tiba-tiba Pak Edi ngajak sampai nunjukin kartu yang kalau milik kartu ojek itu harus bayar 1,5 juta atau berapa gitu ya Pak ya? Ya, waktu itu masih 300-an. 300-an ya? Ya, dan tapi udah gede loh Pak dulu ya? Iya, pada waktu itu sudah besar dan itu ada izin dari pihak kepolisian. Artinya kan penjanjian juga waktu itu. Betul. Di zaman itu kan? Iya. Dijual laku. Nah, kalau saya mau jual itu bisa laku. Iya, saya pengen mengulik ini tuh supaya apa ya? Bentar. Sekecil apapun. Kelihatannya kartu ojek saya masih saya simpan. Sebagai kenangan hidup lah ini sudah protol kayak begini. Ini Pak Bagus nih. Ini satu kenang-kenangan hidup itu. Ini bukan sekedar kenang-kenangan Pak. Penghargaan terhadap sebuah usaha. Gitu ya. Bisa juga ya. Nih teman-teman, kartu ojeknya Pak Edi sudah protol seperti itu. Ya, bisa membayangkan kalau beliau sekarang jadi tukang ojek, sekarang jadi wakil dekan Fakultas Hukum Fisika, gelarnya doktor. Ya. Kalau melihat sekarang ini teman-teman, wah itu karena proses kuliah gini dari lagi segala macam. No, ini kita harus lihat ini. Bukti otentik dan ini bisa menjadi apa ya Pak ya? Bisa menjadi pemicu semangat terus. Betul menjadi inspirasi buat mahasiswa bahkan anak-anak nanti Pak. Ya kan? Gitu. Dan saya gini Pak, saya pernah cerita ke teman-teman, saya terinspirasi juga dari Pak Edi. Dulu kan nggak kayak sekarang ya Pak ya. Dulu kan UNAS masih pohon-pohonnya juga agak jarang kan. Perjalanan dari FT ke rektorat kan jauh. Saya ngojek juga kan Pak. Ya, betul. Itu sebenarnya sudah ada cerita dari Pak Edi. Saya terinspirasi juga, tapi nggak sedetail ini sampai tadi ada masalah cari. Saya akhirnya ngojek juga kan Pak waktu itu di sini kan untuk cari tambahan. Jadi dari mahasiswa FT itu ya lokal ya rektorat itu kan. Ya. Terus banyak teman-teman yang ikut. Ya, teman-teman yang ikut. Oh ya, saya ingat di pojokan situ itu ya betul mau masuk ke sini itu. Banyak teman-teman yang ikut, tapi akhirnya karena kesibukan mungkin dari warga sekitar lihat, potensi ini jadi, maka jadilah pangkalan ojek. Bukan saya yang menginisiasi, tetapi waktu itu karena wah ini ojek duitnya lumayan gitu kan waktu itu. Ya. Wah cari bensin tambah-tambah. Ini kan setiap apalagi kalau pas ini Pak. SBMPTN sekarang itu istilahnya. Ya. Itu buahnya biar kadang-kadang salah jalur, salah apa, terus kita tawarin ojek, mau Pak, bayar 1.000, 2.000, saya kira juga gede banget. Pada waktu itu ya. Iya. Bensin masih berapa ribu itu liter itu. Ya itu Pak yang menginspirasi saya waktu Pak Edi ajak saya, fokus.
malah aku Pak. Saya duduk di itu ya Pak ya, bawah jembatan itu ya. Balik, balik studi. Bahasanya udah dapat habis itu makan, habis dirokok itu. Iya. Nah, itu akhirnya yang menginspirasi saya. Ini menarik Pak. Saya kira ini perlu di apa ya, perlu diketahui banyak orang, terutama mahasiswa kita yang satu Pak, malu harus jangan sampai dipelihara ketika ada niat baiknya Pak itu ya. Jadi perlu keberanian juga, dan perlu untuk memulai ya Pak ya. Ya, kalau yang paling berat itu memulai. Malu dan berani memulai dan berani gagal Pak. Ya, betul sekali. Pak kalau pas Pak Edi nawarin ini saya praktekkan ya. Ayo Mbak, saya antar juga bisa. Pak Edi modus istilahnya gitu kan. Pak Bagus ini saya punya cerita yang menurut saya sangat unik ya waktu ngojek itu. Jadi ngojek itu ternyata punya suka duka. Oke. Sukanya begini ya, kalau saya ngojek pas kebetulan penumpangnya itu perempuan muda, cantik dan mahasiswa, rasanya manis. Bener itu. Begitu ada saya ngobrol di jalan gitu, mereka mahasiswa, saya terus masuk juga akhirnya. Terus sudah sampai semester berapa Mbak? Terus kapan ujian? Mereka tanya balik, kok jangan tahu? Iya, gitu. Akhirnya saya nyambung. Saya juga mahasiswa Mbak, kan belum rabong. Saya gitu. Nah itu sukanya gitu ya. Semakin ini ya Pak ya. Ya bongbong gitu Ya. ya. Dukanya begini. Kalau ada ibu-ibu kemudian bawa jaring, dan yang dibawa dagangannya apa? Ayam atau kambing, peremusnya. Tapi ya bagaimana waktu itu? Menurut saya satu pekerjaan tambahan yang harus saya lakukan. Ya, tidak apa-apa. Ya bagian dari resiko toh Pak. Ya betul sekali ya. Itu kan kayak kita berusaha itu pasti ada suka duka. Perlu ada mengawali keberanian, perlu ada menghilangkan rasa malu dan segala macam. Sampai kita mengalami suka dan dukanya. Betul. Kalau mau saya jangan senengnya toh. Ya. Kan itu kan jadi Nah, harus ada dukanya yang harus ada tambahan satu Pak Bagus. Saya waktu itu mirip artis. Wih. Jadi ceritanya penumpang nih. Bukan. Saya waktu itu kan karena saya sudah menjadi aktivis di kampus. Kemudian waktu itu ada acara TV, acara saksi namanya pada waktu itu di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Nah, kami dari UNES dipanggil ke Jakarta untuk ikut acara saksi. Kan saya masuk TV nih. Oh iya. Masuk TV Indosiar sama TP-nya sekarang sudah tidak ada sih. Masuk TV dalam acara dia ini. Teman-teman ojek itu penasaran. Sebenarnya itu ora ya gitu. Begitu saya pulang dari acara saksi itu dan ditayangkan di TV, wah, dok pada dicari, tapi ragu. Bener nggak kamu kalau yang kemarin di Indonesia gitu? Akhirnya saya cerita, wah kayak artis gitu. Zaman segitu ya Pak ya, orang masuk TV udah luar biasa. Kadang orang lewat saja udah, kok masuk TV geger. Iya. Apalagi Pak ini dalam acara tertentu ikut di situ, kemudian tersyuting, dilihat teman-teman. Iya. Wes ternyata kuliah, ternyata sampai masuk TV juga kan? Betul, masuk TV. Bikin ini ya, artinya yang Pak Edi lakukan itu memberikan dampak yang dampak yang bagus terhadap semua orang. Terus Dulu Pak Edi dulu meskipun kuliah tapi masih nggak malu ngocek gitu ya. Biaya juga dari ngocek itu gimana Pak? Kalau untuk SPP tidak, orang tua tetap kasih gitu ya. Walaupun untuk biaya yang lain ini yang berapa? Cuman pada waktu itu kan kita dapat beasiswa ya. Itu lumayan itu. Kalau nggak salah saya dapat BPA itu. Saya sama juga. Ya kan, itu lumayan. Bantu banget. Bisa membantu, makanya saya terus ngojeknya berkurang itu karena ada tambahan beasiswa itu. Iya sama Pak, saya dulu juga SPP waktu itu belum ada, masih 100 ribuan ya Pak ya, atau 80. Saya tuh ingat masih 155 ribu. 100 lebih kok. Saya kalau nggak salah 125. Cuman biaya hidup kita ya Pak ya. Ya itu yang makan, beli baju, belum nanti tugas dari dosen, beli buku. Nah, mungkin kalau kita
Zaman itu gantungin orang tua. Untuk ngetik di rental juga Pak Bagus, kita kan belum punya laptop, belum punya apa. Dulu di web ada komputer tapi nggak ada print Pak. Iya, Ya. itu pun sudah Mendekati kita mau lulus. bisa mau lulus. Oke. Itu yang memang yang susah Pak kalau kita terlalu menggantungkan orang tua ya. Ya. Meskipun orang tua kita berkebutuhan lain, kita nggak ada salahnya kalau yang mau bantu orang tua Pak ya. Ya, Sekarang betul. banyak, dulu aja yang nggak ada teknologi Pak itu bisa menghasilkan uang banyak. Ya, belum ada ojol gitu kan. Belum ada. Masih konvensional semua. Pak itu bisa, artinya bisa membantu orang tua. Membantu orang tua untuk membiayai kuliah. Karena biaya kuliah itu bukan hanya sekedar SPP kan. Ya. Ada beli buku, beli baju, beli sepatu. Ya, beli bensinnya. Ya, beli bensin. Untuk makan. Sepakat Pak. Saya merasakan itu juga. Ini luar biasa. Dan kenapa di awal tadi saya ungkap tentang Pak ini sebagai WD3 dan supaya ada flashback ya, teman-teman biar tahu siapa Pak ini, Ya. siapa Pak Rasdi gitu kan, supaya apa ya, rasa syukur itu komplit gitu. Jangan hanya sekedar dilihat dari Pak Edi, tapi ini tuh berproses semuanya. Adanya Pak Edi, adanya saya itu belajar dari yang sebelumnya. Sepakat nggak Pak? Ya kan? Betul sekali. Tidak bisa kita itu langsung kita bisa sendiri kalau nggak ada Pak Rasti ya. Menurut saya kita nggak bakal kok bisa menjadi dosen sekarang ini gitu ya. Semangat untuk sekolah dan segala macam, terus ya melekat pada kita. Akhirnya kita punya kemasan sendiri dengan gaya kita, gitu kan. Nah ini saya kira kenapa ayo Pak Edi segera diundang ya, Pak Edi segera diundang, karena saya yakin bisa memberikan inspirasi gitu Pak, dan cerita tentang ojek dari banyak hal baru yang belum diceritakan. Mungkin sesi berikutnya kapan-kapan. Nah sekarang jadi WD3 dengan kiat-kiatnya itu ya Pak, perlu ini saya tekankan kembali, dari tukang ojek menjadi dokter sekarang jadi WD3. Mungkin ke depan santai jadi apalah, yang jelas ini adalah proses Pak ya. Ini adalah proses, dan proses itu tidak segampang kembalikan tangan. Ya. Pasti ada liku-likunya. Butuh usaha, butuh keberanian untuk memulai ya Pak ya. Ya, betul. Butuh berdamai dengan rasa malu. Ya. Itu kunci utama Pak Bagus. Iya. Utama. Butuh mengelola antara kegagalan kesuksesan, kemudian butuh mengelola resiko. Ya, sekali. Ya. Ini luar biasa teman-teman ya. Real. Jadi ini kayak semacam sukses story ya. Jadi tidak bualan, tidak abstrak, tapi nyata, dan saya saksi hidup waktu itu Pak di Ojek juga sampai mengantarkan beliau menjadi seperti ini. Nah sebagai WD3 nih Pak, perspektif WD3 gitu kan. Mungkin masih ada perspektif tukang ojeknya juga nggak apa-apa Pak. Melihat mahasiswa sekarang juga ya Pak. Mahasiswa sekarang. Ini ya, sepertinya ada perbedaan zaman begitu. Jadi mahasiswa sekarang itu lebih banyak dimanjakan. Menurut saya loh ya, lebih banyak dimanjakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat gitu. Sebagai bukti sekarang itu beasiswa luar biasa banyak. UNES ini ribuan. Oke, stop. Jadi perspektif Pak ini justru malah tidak menyalahkan mahasiswa ya? Enggak ya? Enggak. Malah justru eksternalnya yang membuat mahasiswa jadi seperti ini ya? Iya. Bisa mau menggambarkan seperti itu ya? Jadi pikiran saya begini Pak Bagus, karena dia dimanjakan akhirnya semangat juangnya itu berkurang. Gitu. Saya pengen mahasiswa itu punya semangat juang yang tinggi. Bila mana perlu orang bilang seperti pejuang angkatan 45 begitu. Pak Edi nggak waktu kita ini waktu jadi ketua BEM itu kan setahun hanya suruh pegang uang 1,5 juta, tapi kegiatannya sampai yang nasional. Gila ada Pak ya, untuk berjuang kan. Bahkan sempat beli alat musik komplit loh pada waktu itu loh. Harga 7 juta dari mana itu?
Kalau nggak kita selaku aktivis. Gila-gila deh Pak. Betul. Ngabisin bensin, motor yang macet di tengah jalan, kita dorong Ya. cari bantuan dana ya untuk kegiatan segala macam. Itu hanya segitu. Tapi kegiatan kita nasional loh Pak. Kegiatan kita dikenal se-Indonesia. Berbeda Pak, berbeda. Ketika waktu itu ada perubahan, ini makanya ini saya kembali ke ranah BD3 lagi. Berbeda ketika teman-teman itu justru setahun kasih biaya yang banyak. Kegiatannya ada, cuman tidak kurang melemahkan jiwa-jiwanya, benar nggak Pak? Betul. Itu kan yang dimaksud Pak Edi kan seperti itu ya. Gitu ya. Zaman kita itu hanya 1,5, 1,6 itu anggaran untuk Satu tahun, ya. 1 tahun loh itu. Ya, 1 tahun dibagi-bagi. Ya, itu bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan mulai event lokal sampai nasional. Oke. Tapi yang sekarang ini anggarannya lebih banyak dibandingkan periode kita dulu. Tapi kegiatannya itu saja. Nah, saya berpikir saya mengajak mahasiswa untuk melakukan sesuatu yang fenomenal begitulah. Yang kira-kira itu bermanfaat bagi bangsa ini sehingga ya mahasiswa kita akan diperhitungkan oleh orang luar. Itu keinginan saya. Ya, intinya begini, perspektif tidak mencari bahwa mahasiswa salah 100 enggak ya Pak ya, tapi lebih ini loh. Paling tidak ada penyebab. Salah satunya ini gitu ya. Yang menjadi mahasiswa lemah. Justru ketika kita dulu diberikan hal yang ini malah kita kreatif ya Pak. Ya. Malah justru begitu diberikan yang banyak, oke, ada kegiatannya, tetapi ada sisi lain, aduh, mahasiswa jadi nggak berjuang nih untuk gimana caranya. Semangatnya kurang Pak Bagus, itu yang saya nilai. Mahasiswa sekarang ini itu. Khususnya mahasiswa kita loh. Sama Pak, kayak kita sama anak kita ya. Takut nggak Pak jika anak-anaknya naik angkot? Takut. Sama. Kita berpikir kita memang Zaman dulu apa ya? Ini teman-teman jangan salah paham. Artinya kita paham betul bahwa zamanmu bukan zaman kita ya Pak ya. Memang kita paham betul. Cuma kita mau memberikan perspektif bahwa ternyata ini salah satunya yang melemahkan anak muda sekarang, mahasiswa kita sekarang. Banyak hal dari orang tua kita, kemudian dari sistem yang sekarang terbangun, dari sistem tingkatan rendah lah, RT sampai negara, lingkungan termasuk. Kita sendiri orang tua, kalau dulu Pak kita naik sepeda sampai ratusan kilo kan nggak bisa ya? Betul lah. Coba sekarang anak kita hilang sejam aja Pak. Khawatir apalagi sudah gimana? Ya ini sebenarnya ini yang ingin diberikan perspektif ke mahasiswa. Berarti gimana Pak? Kira-kira pandangan Pak ini kiatnya harus gimana nih? Mahasiswa harus bagaimana nih? Meskipun dengan gelontoran dana sebesar itu, meskipun dengan fasilitas yang bukan membandingkan, tapi paling tidak dengan kita dulu tidak ada teknologi. Ya. Atau SMS nggak bisa kan? Telepon ya Pak ya? Pakai telepon koin. Dulu kok namanya apa ya kalau di Wartel ya. Oh, itu sekarang rotok kita sudah mengalami apa? Sebelumnya kan pakai koin Pak. Ya. Kita telepon anggota DPR itu senang kasih Ya. gitu. Ah, gimana Pak sekarang harus gimana nih teman-teman mahasiswa nih sekarang? Meskipun dengan segala fasilitas harus bagaimana? Oke. Minum dulu. Ya. Biar lahnya. Tapi ini bukan endorse ya. Oke. Pak, sorry. Ini buatan teman-teman mahasiswa PLS loh Pak. Oh ini? Iya, ini dari lab. Jadi ada digital printing di laboratorium. Ya. Jadi bikin cetak kaos, topi, ada. Cuma Kreatif ya, berarti ya. Mahasiswa kita mulai ya. Lebih ke ini Pak, digital printingnya, nanti ke ya. teknopreneurshipnya, teman-teman arahnya ke sana teman-teman. Sama podcast ini Pak, teman-teman mahasiswa PLS. Oh ini juga ada, ini mahasiswa PLS ya? Ya, mahasiswa PLS semua. Itu nanti ada kader-kadernya lagi tuh Pak di belakangnya. Oh ini. Itu yang mahasiswa baru-baru yang semester 1, 2 ada. Oh gitu ya. Tertarik kita ajak, tapi dengan prokes yang ketat. Bagus lah kalau begitu. Ya. Ya.
Nah, cuman ini walaupun sudah menghasilkan sesuatu ya produk ya adik-adik ya, kita jangan cepat puas karena di era teknologi itu apalagi 4.0 ini segala sesuatu terjadi perubahan sangat cepat. Nah, kalau sudah cepat puas akan ketinggalan, maka harus kita genjot terus prestasi ada di semua itu. Jadi kita pacu terus. Salah satunya ya motivasi jangan berhenti. Tidak sekali memberi motivasi terus habis itu selesai. Terus motivasi itu terus. Ada controlling. Iya, betul sekali. Ada monitoring itu ya berarti ya. Ya. Maka saya ingat sering besar bagus. Karirnya tidak hanya di dalam negeri. Mereka banyak kok yang ke luar negeri. Tahun lalu itu ada yang ke Australia, ada yang ke Cina, ada yang ke Korea, ada yang ke Arab, ada yang ke Singapura, Malaysia biasa karena dekat ya. Yang jauh-jauh ada, itu prestasi adik-adik kita. Alhamdulillah lah. Jadi saya sangat jadi apa Pak? Jadi dia menjadi presenter, pemakal. Ya, dan itu masuk di jurnal. Yang termasuk mahasiswa PLS yang menjadi volunteer di luar itu. Betul sekali, mahasiswa ini tahun ini sangat bagus untuk khususnya PLS ini. Ya. Prestasinya saya melihat rada naik ya. Naiknya lumayan tinggi nih. Ini kelihatannya adik-adik mahasiswa PLS ini sudah mulai gerak ini. Tidak seperti tahun lalu. Sudah main tinggi juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Ada yang jadi duta bahasa Jawa Pak. Betul sekali. Orang PLS jadi duta bahasa Jawa. Mikir ini dia itu sudah masuk 10 besar itu. Dan ada aplikasinya juga. Masuk juara apa? Hijau apa nggak tahu. Termasuk itu ya. Tipsnya Pak Edi ya, itu ya. Controlling, monitoring, motivasinya terus. Betul. Dan kami juga memberi bantuan dana. Tidak semata-mata lembaga itu mereka cari sendiri uang sendiri. Kalau itu pada batasan tertentu dan lembaga kuat, saya danai full Pak. Kadang-kadang yang keluar negeri sampai 7-8 juta, saya kasih full ya Pak ya. Full. Kalau yang di atas itu memang mahasiswa saya minta untuk kreatif, bisa minta bantuan ke pemerintah daerah, ke perusahaan apa-apa gitu karena biayanya istilahnya orang Jawa itu orang mau kotok tapi subur. Betul. Iya Pak ya. Ya betul gitu. Jangan sekedar nuntut terus tapi nggak ngasih fasilitas. Pak tadi kembali ke tadi intinya, maksudnya mahasiswa itu fasilitas banyak, ada dana juga di backup sama Pak Edi lah. Biar mereka nggak manja gimana Pak? Ya itu. Mereka nggak ini gimana Pak? Mindsetnya itu harus dirubah. Mau Iya. tidak mau. Mindset mahasiswa itu harus dirubah. Jadi fokusnya Pak Edi ke mindset mereka. Iya. Itu yang menjadi apa namanya? Istilahnya apa Pak Edi? Ya seperti doktrin gitu lah. Fokusnya Pak Edi ya. Iya. Main ke mindsetnya mereka ya. Iya. Selama mindsetnya tidak berubah ya sulit. Kadang orang tuh gini Pak, salahnya tuh kasih pelatihan, udah terampil tapi mindsetnya nggak dirubah ya Pak. Nah, udah terampil berhenti lagi. Mindsetnya nggak dirubah, Mindsetnya nggak jalan itu meskipun dia terampil ya Pak ya. Oke. Nggak jalan itu, terampil mindsetnya nggak dirubah ya sudah. Maka kata Pak Presiden itu kan pernah bilang kerja. Nah, itu maksudnya untuk bisa kerja itu yang pertama harus mindsetnya dirubah. Nah, teman-teman, ini menarik ya. Jadi ada akademiknya, ada perspektif dari tukang ojeknya ini. Ini orang lapangan yang sekarang udah ada di belakang meja, maka mungkin cara berpikirnya berbeda dengan yang lain. Maka ini penting ya. Terkadang orang itu kerja lapangan ngapain gitu loh Pak. Suka membuat penilaian yang jelek. Underestimate lah istilahnya terhadap kerja lapangan kompor. Enak tuh ya kerja di belakang meja gitu kan ya. Kan cita-citanya anak-anak muda kan kayak gitu. Kerja yang enak, berhasil, gajinya gede gitu kan, meremehkan pekerjaan di lapangan. Padahal di lapangan tuh banyak yang bisa kita pelajari. Itu menjadi bekal Pak ini saat ini untuk menjadi seorang WD3 dan lebih gampang untuk menghadapi anak-anak muda sekarang karena pergaulannya luas ya Pak. Ya betul. Begini Bapak,
untuk mengoptimalkan prestasi mahasiswa, saya punya satu kejiwaan yang menurut saya tidak banyak dimiliki orang. Jadi saya itu melayani mahasiswa di mana saja. Tidak harus di ruang saya, tidak. Bahkan saya relatif tidak begitu betah kalau di dalam ruangan sendiri. Bengong, ngapain saya? Itu yang menjadi daya tarik Pak Edi. Ini cerita dari beberapa teman. Namanya Pak Edi itu santai Pak. Aku nggak kayak lainnya. Aku Pak Edi itu kayak Pak Edi galak tapi itu dari teman-teman ya Pak. Ya. Bukan dari saya ya, itu dari teman-teman. Nah itu kan terkadang memang yang nggak dimiliki oleh beberapa teman kita. Ya. Lalu yang kadang tanda kutip ya bukan menyalahkan karena orang kan punya karakter masing-masing. Nah, yang pas itu ya dengan gayanya Pak Edi, dengan ketemu mahasiswa makanya ya prestasi itu. Ya, jadi tidak ada halangan-halangan ya. Itu saya lakukan dengan jiwa, Pak. Artinya hati itu. Artinya saya tidak ada merasa tertekan. Saya sore itu sudah di luar jam kantor ini. Di luar jam kantor saya mungkin olahraga, mainan telepon. Dalam kondisi apapun. Iya. Dia minta tanda tangan saya oke saja. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ketemu dengan dosen seperti itu enak ya. Nggak harus yang ketemu gitu ya. Ya itu pilihan Pak. Tapi banyak teman-teman zaman sekarang memang mereka tuh terlalu banget gitu. Jadi mereka tuh pengen menghilangkan apa ya sekat-sekat. Ya. Malah terkadang yang dekat dengan mahasiswa itu yang dua lagi koyo apa, tapi kalau kita santai saat ketemu memberikan mereka ruang, tidak memberikan sekat-sekat pasti mereka akan. Ya, jadi kalau saya dengan mahasiswa itu bagus. Kalau memang salah ya saya marah. Dan tahu sendiri suara saya itu kan keras. Saya nggak marah saja dikira. Pak itu Pak yang bikin heran. Wongin ngomongnya keras tapi kok mahasiswa ya pada mendekat. Opo rasanya Pak itu pakai pelet atau itu karakter Pak. Ya, tapi di mana-mana kadang gitu kok Pak. Dulu kan saya di swasta juga ya Pak ya. Jadi manajer di satu tempat banyak yang diem malah ngeri Pak. Yang dader itu malah yang disukai, yang kreatif, yang banyak karya. Kan karena orang itu kan macam-macam. Kadang terjebak dengan kelembutan tapi terkadang mengagetkan. Masih itu makanya kadang, wih, ya ngomongnya keras tapi kok mahasiswa kok nggak takut ya? Pak Edi lagi sibuk aja langsung datang, tanda tangan, aku gini. Tapi ada salah sedikit Pak Edi juga kompromi kan? Ya. Urus dulu gitu kan? Enggak. Kalau itu masih bisa atau bisa ditoleransi, nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak bisa ya harus ganti. Karena ini aturan, saya nggak berani main-main dengan aturan. Sepakat. Gitu kan. Oke Pak Edi. Saya kira banyak hal yang sudah disampaikan Pak Edi. Pak Edi mau ada yang sampaikan lagi nggak? Ya. Sambil ngobrol aja. Nanya saya juga nggak apa-apa Pak. Oh gitu ya. Ngobrol Pak. Ya, Pak Bagus itu kan apa ya? Hampir mirip saya gitu. Jadi ya aktivis, adik kelas saya juga punya jiwa apa entrepreneur gitu. Kalau saya melihat ya, kan Pak Bagus sekarang jadi YouTuber juga, jadi YouTuber, terus ketua laboratorium PLS, ya. Nah, itu saya melihat kok pengembangan PLS itu lumayan bagus. Ya. Memang saya sudah tidak di jurusan ya, saya jadinya, saya sudah pakai dekan kemahasiswaan gitu. Lepas saya dulu juga pernah jadi ketua jurusan. Ya. Nah ini apa ya? Obsesi Pak Bagus. Kok malah saya menjadi ngobrol aja Pak. Jadi jaga dia Pak. Jadi wawancara ya. Ini kebalik ini. Tapi tidak apa-apa. Sedikit saja. Saya ingin tahu obsesinya Pak Bagus apa sebagai ketua laboratorium untuk mengembangkan adik-adik kita ya, SDM kita agar SDM kita ke depan menjadi lebih oke gitu. Iya Pak, sebenarnya itu garis lurus dengan profil lulusan kita Pak Edi, menjadi seorang penggerak yang memberdaya masyarakat sebagai nanti jadi instruktur juga. Pekerjaan ya, bukan profil. Kalau profilnya penggerak ya, pekerjaannya nanti jadi seorang instruktur, jadi pendidik non formal yang berhubungan
masyarakat, mengentaskan segala permasalahan yang ada di masyarakat. Termasuk entrepreneur ya Pak Bagus? Ya, termasuk entrepreneur Pak Edi. Entrepreneur itu juga bagian dari usaha kita untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, maksud saya laboratorium itu sebagai pusat yang berbasis tindakan Pak, supaya teman-teman itu tidak hanya sekedar ngomong, tidak hanya sekedar belajar teori ini, tapi praktek, supaya nanti ketika mereka terjun ke masyarakat Pak, punya keterampilan. Gitu ya. Nah, mau mensejahterakan masyarakat apa kalau kamu nggak punya keterampilan apa-apa, mau melatih mereka apa? Betul. Iya kan Pak? Ya, ya. Meskipun mereka masyarakat tapi punya keterampilan mencetak, punya keterampilan fotografi, punya paling tidak itu tak gampang-gampang mereka terjun ke masyarakat. Ya. Yuk latihan fotografi yuk. Nah gitu loh teman-teman tuh, karena dia pernah belajar di sini. Akhirnya menjadi seorang instruktur lah, nanti jadi duit, jadi entrepreneur segala macam. Itu Pak maksud saya tuh gitu. Jadi membekali. Ya ini belajar dari Pak Edi juga, caranya mendekati mahasiswa dan segala macam. Kita harus dekat, meskipun kita kadang ngomongnya banyak yang ada yang ngomong tegas, ada yang ngomong galak, cuman kita nggak kasih tetap tidak ada sekat di antara kita gitu ya. Itu lab kantor saya, ruangan saya kunci tak kasihkan itu. Itu ya. Bagus. Pakai. Rusak apa? Yang penting rusak karena dipakai. Digunakan. Bukan tiba-tiba mati nggak bisa dipakai karena nggak pernah dipakai Pak. Ya, betul sekali Pak Bagus. Ya ini belajar dari Pak Edi juga, makanya ini perlu saya kulik, jangan hanya untuk saya Pak, kalau saya cukup lah ya. Jadi cerita plus tindakan nyata waktu itu diajak ngojek. Maksud saya ini saya undang teman-teman, saya kasih tahu juga supaya ini biar itu ya Pak Edi. Ya, menarik. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak. Oke. Bentar lagi saya ada tamu dari alumni kita Pak yang di PKH. Nanti bicara dengan itu juga. Sedikit saya mau ada pesan kepada adik-adik mahasiswa. Tidak hanya di PLS ya, pendidikan non formal PLS ya. Mungkin Pak ini bisa lihat kamera nggak apa-apa Pak? Oh begitu ya. Tetapi untuk Fakultas Ilmu Pendidikan, ya Fakultas Ilmu Pendidikan itu memiliki 6 prodi. Ya, yang tertua itu teknologi pendidikan, kurikulum teknologi pendidikan. Kemudian bimbingan konseling. Kemudian ada pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal. Kemudian ada pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian ada prodi psikologi dan ada satu lagi prodi PG PAUD. Nah, saya berharap kepada seluruh adik-adik mahasiswa khususnya yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, terlebih luas lagi ya mahasiswa se-Indonesia. Seorang mahasiswa harus kreatif. Ya, itu pesan saya. Mahasiswa harus kreatif. Mahasiswa tidak boleh bermalas-malasan. Kalau mahasiswa sudah aktif, kreatif, tidak malas-malasan, saya yakin akan memiliki banyak prestasi dan ke depan pasti menjadi orang yang sukses. Guna membantu bangsa ini untuk maju. Itu Pak Bagus ya. Thank you Pak Edi. Saya sampaikan pada siang hari ini. Luar biasa ngobrol kita hari ini Pak Edi. Ya. Banyak inspirasi yang bisa kita serap nantinya buat kita yang masih muda-muda untuk menata masa depan. Ya. Oke. Thank you sekali lagi Pak Edi dan terima kasih banyak. kapan diundang lagi Pak ya. Oke, siap. Hal yang Selama lain. saya ada waktu, saya tidak akan pernah Ya. menolak Terima dan kasih. tidak bisa menolak. Siap. Saya akan selalu siap demi kemajuan Fakultas Ilmu Pendidikan, demi kemajuan bangsa ini. Amin. Oke. Amin. Terima kasih Pak Edi. Oke, sama-sama, Pak Bagus. Teman-teman, ini obrolan singkat kita dengan Pak Edi dan luar biasa memberikan banyak inspirasi bagi kita. Ya ada mungkin kesalahan kata, mungkin ada selip-selip kata dimaklumi, intinya semua untuk kebaikan, untuk menginspirasi banyak orang, dan saya kira patut dicontoh perjuangan beliau dari seorang tukang ojek menjadi Ini saya habiskan Pak Bagus ya, biar nggak berbatin ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast Cah Tunes PLS Jos Jaya Gemilang. Ciao. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Pak Edi. Sampai ketemu lagi.